Assalamualaikum dulur-dulur, kembali bersama saya Mas Dian di channel Video Bening. Saat ini saya sedang berada di tempat cagar budaya Arca Totok Kerot. Nah, Arca Totok Kerot ini berada di daerah Pagu. Nah, ini di utaranya Simpang Lima Gumul. Ini merupakan cagar budaya ya, Lur. Dilindungi ini untuk larangan-larangannya, dilarang merusak, mencuri, memindahkan, mencoret-coret atau mengotori. Baik, saya akan mencoba menceritakan sedikit tentang Arca Totok Kerot ini. Banyak cerita ini yang saya baca dari artikel yang ada di internet ya, Lur ya. Jadi yang paling terkenal itu adalah sebuah legenda. Legendanya itu ada seorang putri dari Blitar itu ingin menikah dengan Sultan Sri Aji Joyoboyo yang pamuksanya itu ada di daerah Menang. Nah, seorang putri itu berbuat keonaran hingga terjadi peperangan dengan prajuritnya Sri Aji Joyoboyo. Terus hingga akhirnya Sri Aji Joyoboyo mengeluarkan sabda hingga seorang putri tersebut berubah jadi patung ini. Nah, itu legenda di masyarakat. Jadi karena kesaktiannya dia hanya Sri Aji Joyoboyo itu berucap, terus akhirnya putri tersebut langsung berubah jadi patung ini. Ucapannya itu kelakuannya kok seperti buto. Nah, itu legendanya. Tapi di artikel yang saya baca juga itu info dari masyarakat sekitar, dulu itu ini mau diangkat ya patungnya itu dengan menggunakan mesin. Sehingga dengan menggunakan mesin dipaksa sehingga salah satu dari tangannya ini putus. Nah, karena dipaksa diangkat hingga ini jadi tangannya tuh tidak ada satu. Informasinya itu karena putus pada waktu diangkat menggunakan mesin itu dipaksa sehingga mengakibatkan putus. Tetapi ada cerita juga, legenda itu dulu pernah diangkat ke alun-alun, terus katanya pindah sendiri ke sini. Tangannya putus itu karena nggak mau pindah dari sini, katanya gitu. Ada cerita juga itu, jadi pernah dipindah di suatu museum, nggak mau dipindah ke museum, kembali lagi sini. Itu cuman cerita ya. Kalau
secara logika ya nggak masuk akal sih. Secara logika nggak masuk akal, cuman ya kita menghormati cerita-cerita tersebut karena cerita itu ya kita menghormati cerita dari masyarakat. Ada juga artikel yang menyebutkan bahwa arca totok kerot ini mestinya itu ada dua. Jadi arca Dwarapala ya ini namanya. Arca Dwarapala ini ada dua. Itu biasanya kiri kanan. Dan itu biasanya adalah pintu gerbang suatu kerajaan. Nah, Kediri itu kan sangat terkenal ya, memiliki Raja Jayabaya yang terkenal itu. Tapi anehnya itu kerajaan Kediri itu nggak tahu ada di mana. Atau mungkin kerajaannya itu tertimbun tanah karena suatu bencana besar atau gimana. Saya belum tahu. Jadi mungkin bagi yang mendalami sejarah mungkin tahu ceritanya atau gimana, nanti bisa diceritakan sama saya. Coba tak mencari-cari artikel lain yang pokoknya tentang kerajaan Kediri itu ada di mana. Nah, ada artikel itu yang menyebutkan kalau ini merupakan pintu gerbang. Jadi harusnya ada kiri kanan di sini atau di mana gitu. Mungkin di sebelah sana itu kerajaannya, tapi belum jadi belum ada pembuktian karena ini kan belum digali. Kalau kerajaannya itu terkena bencana alam seperti letusan Gunung Kelud sih masuk akal sih. Masuk akalnya kenapa? Karena dulu pada tahun 2000 berapa ya, 13 atau 12 atau 13 lupa saya. Itu saya mengalami sendiri pas pada waktu itu Gunung Kelud meletus. Nah, itu pasirnya sangat banyak banget. Hingga pada waktu malam hari itu jadi hujan pasir. Besoknya sekolahan pada libur, kita kerja bakti membersihkan pasirnya itu. Jadi ya masuk akal kalau tertimbun tanah kena letusan gunung berapi itu masuk akal. Tapi ya belum diketahui. Kalau ini merupakan pintu kerajaan ya mungkin di sebelah timur sana kerajaannya, tapi ya nggak tahu, belum ada pembuktian soalnya. Ya itulah tadi sekilas cerita tentang arca totok kerot ini atau Dwarapala. Biasanya itu ada di depan gerbang kerajaan. Bisa juga ini memang dibuat untuk gerbang kerajaan. Bisa juga ini sesuai dengan cerita masyarakat, adalah seorang dewi yang dikutuk oleh Raja Jayabaya. Dan untuk itu masih belum tahu. Tapi kalau ini memang buatan manusia, ini harusnya ada, biasanya bawa gada atau apa gitu ya. Tapi ya belum tahu lah. Ya semoga nanti kedepannya ada titik terang. Mungkin sekian video dari saya. Semoga bermanfaat, menambah wawasan kita semua. Kalau ada salah-salahnya mohon dibetulkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.